Halo teman-teman, Natal Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas ya mikrobiologi klinik, sterilisasi dan desinfeksi di channel Natal Indonesia. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Dimulai dulu dah dengan sterilisasi. Sterilisasi adalah proses membunuh semua mikroorganisme termasuk spora bakteri pada benda yang telah didekontaminasi dengan tepat. Jadi steril itu artinya bebas dari mikroorganisme ya. Nah, tujuan sterilisasi yaitu untuk memusnahkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme patogen. Patogen ini yang menyerang ke manusia ya, yang berbahaya. Termasuk spora. Nah, ada bakteri yang menghasilkan spora. Ya kan? Yang mungkin berada pada peralatan kedokteran. Nah, ini ya bakteri-bakteri yang spora ini yang bahaya. Misalnya bakteri-bakteri Clostridium atau dari Bacillus ya, biasanya menghasilkan spora. Nah, apa saja teknik-teknik sterilisasi? Yang pertama, sterilisasi dengan pemanasan kering, yaitu pemijaran atau flammable. Nah, sterilisasi dengan cara ini dapat langsung digunakan karena prosesnya sederhana, cepat, dan dapat menjamin sterilisasinya. Jadi, langsung dipanaskan hingga memijar ya. Nah, penggunaannya itu terbatas pada alat-alat, yaitu alat-alat yang tahan pemijaran, misalnya alat dari logam, instrumen ya dari bahan kaca atau porselen. Nah, untuk laboratorium biasanya di sini untuk sterilisasi ini mensterilkan ose ya, sengkelit pada penanaman bakteri. Nah, bagaimana caranya? Secara umum, sterilisasi cara ini bahan yang disterilkan ditempatkan pada wadah logam atau stainless steel misalnya. Lalu kemudian spiritus dituangkan secukupnya ke dalam wadah tersebut, ya kan? Sulut dengan nyala api. Jadi seolah-olah seperti bahan tadi dibakar langsung dengan bahan spiritus. Nah, ya kan? Alat-alat instrumen tadi terbakar dalam nyala api hingga membara merah. Berarti sudah dapat dikatakan steril. Nah, untuk yang terbuka yaitu dengan membakar ujung bagian ose dengan nyala api lampu spiritus atau pembakar Bunsen. Nah, ini ya seperti pada gambar. Nah, yang B selanjutnya yaitu cara udara panas kering ya, kering panas. Nah, sterilisasi dengan proses oksidasi, cara ini memerlukan temperatur lebih tinggi bila dibandingkan sterilisasi pemanasan basah. Nah, untuk alat yang disterilkan dengan cara ini ya teman-teman meliputi apa saja? Pertama yaitu benda-benda dari logam. Ya, mungkin karena tahan panas ya. Zat-zat seperti bubuk, talk, vaselin, dan kaca tidak berlaku untuk alat-alat yang dilem ya, menggunakan lem karena lem akan meleleh dengan suhu panas. Nah, bagaimana caranya? Caranya pertama, alat bahan harus dicuci, sikat, dan desinfeksi terlebih dahulu. Keringkan dengan lap dan diset menurut kegunaannya. Berilah indikator pada setiap set. Nah, bila menggunakan pembungkus, dapat menggunakan aluminium foil ya. Aluminium foil itu ada lembaran yang sudah digulung, yang lebar, tinggal masukkan alat-alat tadi, digulung, maka sudah rapi dan siap untuk disterilisasi. Jadi oven harus dipanaskan lebih dahulu sampai temperatur yang diperlukan. Misalnya 160 derajat Celcius sudah siap, lalu masukkan alat dan dihitunglah saat sterilisasi. Bukan menghitung saat oven dinyalakan. Nah, di sini kan alat ini dimasukkan lalu perhatikan derajat pemanasannya. Nah, setelah misalnya waktunya cukup, lalu alat tadi kita siapkan untuk pemeriksaan ya, atau kita pindahkan ke tempat yang memang tertutup sehingga sterilitasnya tetap terjamin. Nah, sterilitas panas kering ini
menggunakan sterilisasinya menggunakan oven. Nah, pada gambar ini adalah seperti di gambar itu adalah oven ya. Ada beberapa rak, biasanya ada yang 2 rak, 3 rak ya, yang paling ideal itu sebenarnya 3 rak ya. Nah, suhu dan waktunya 160 sampai 170 derajat Celcius dengan waktu 1 sampai 2 jam. Nah, bila memerlukan yang lebih lama bisa 2 jam. Nah, efektif untuk sterilisasi alat-alat gelas, instrumen bedah. Suhu 170 derajat Celcius itu 1 jam atau 160 derajat Celcius 2 jam. 150 derajat Celcius 2,5 jam. 140 derajat Celcius 3 jam. Cuma yang paling bagus itu di suhu yang tinggi, 170 atau 160. Nah, prinsipnya di sini berdasarkan dehidrasi, menguapkan air ya, sehingga mikroorganisme tadi akan kehilangan air. Dan oksidasi protein dalam suasana panas dan kering, dia akan mengalami kerusakan berupa teroksidasi oleh udara panas tadi. Nah, kemudian yang kedua, sterilisasi dengan pemanasan basah. Berarti di sini menggunakan cairan atau air. Yang pertama, dimasak dalam air biasa. Nah, sebagaimana kita merebus air. Nah, suhu tertinggi 100 derajat Celcius. Tapi pada suhu ini bentuk vegetatif dapat dibinasakan ya, dimatikan. Cuma kelemahannya di sini bentuk spora yang masih bertahan. Karena kemampuan spora itu masih bisa bertahan pada suhu didih air 100 derajat Celcius. Nah, agar efektif membunuh spora tadi ya, tambahkan natrium nitrat ya 1%, NaNO3. Dan fenol 5%. Nah, kedua zat ini mungkin akan masuk ke dalam bakteri yang berspora tadi dan menghancur spora tadi. Nah, caranya bagaimana? Pertama, cuci alat atau bahan instrumen dari sisa-sisa darah, nanah, dan kotoran lainnya. Pastikan sudah bersih ya. Lalu masukkan langsung ke dalam air mendidih. Nah, di sini ya, mensterilisasinya, airnya sudah diukur mendidih 100 derajat Celcius. Bukan dipanaskan airnya dulu langsung masukkan alat. Itu tidak tepat. Nah, tambahkan nitrit 1% dan fenol 5%. Oh, ini natrium nitrit atau natrium nitrat. Ini nitrit ya, agar bentuk sporanya mati. Nah, lalu lanjut nomor 4. Waktu pensterilan 30-60 menit. Jadi kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Ya, seluruh permukaan harus terendam. Karena dengan terendam maka kontaknya lebih bagus dengan zat tadi ya. Air dan zat fenol atau nitrit ya 1%. Kemudian lanjut lagi selanjutnya dengan uap air. Nah, ini mengkukus bahasa mudahnya. Cara ini cukup efektif dan sangat sederhana. Gunakan dandang atau panci dengan penangas air yang bagiannya diberi lubang atau sorongan agar uap air dapat mengalir bagian alat yang akan disterilkan. Jadi di sini alat tadi disterilkan dengan kukus uap. Nah, waktu sterilisasi 30 menit. Bagaimana caranya? Caranya yaitu alat-alat yang akan disterilkan dicuci, dibersihkan, disikat, serta didesinfeksi. Lalu kemudian dibungkus dengan kertas perkamen dan dimasukkan dalam dandang. Artinya dandang tadi ada sejenis penghalang partisinya, seblokan ya, seperti itu. Nanti airnya juga di bawah dari pembatas tadi. Lalu pada saat air sudah mendidih dan mengeluarkan uap, maka dimasukkanlah alat-alat tadi yang akan disterilkan. Diamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, sterilisasi dengan uap ini bisa saja dengan panas lembab. Nah, sterilisasi ini menggunakan uap dalam tekanan autoclave. Suhu 121 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, atmosfer. Nah, ini lebih bagus lagi karena uap airnya ditekan sampai 1 atmosfer.
Waktu tergantung jenis dan volume ya. Alat dan air misalnya 1 jam, media 20-40 menit. Nah, untuk suhunya 115,5 derajat Celcius 30 menit. 121 derajat,5 ya kan? 20 menit ya. 126,5 derajat Celcius 15 menit. Paling banyak menggunakan kurang lebih 121 derajat Celcius. Nah, prinsipnya di sini hampir sama-sama aja dengan pemanasan, yaitu dengan uap air yang jenuh dengan tekanan 1 atmosfer, maka menyebabkan denaturasi dan koagulasi protein dari mikroorganisme termasuk bakteri ya, sehingga akan mati ya dengan adanya denaturasi tersebut. Nah, sterilisasi dengan uap air bertekanan tinggi ini menggunakan otoklaf modern atau otoklaf yang tradisional atau konvensional. Jenis sterilisasi dengan uap air bertekanan tinggi merupakan cara yang paling umum ya digunakan dalam setiap rumah sakit atau laboratorium mikrobiologi. Alatnya biasa disebut dengan otoklaf atau otoklaf. Caranya, pertama, alat-alat atau bahan-bahan yang akan disterilkan dicuci, disikat, dan didesinfeksi. Kemudian diset menurut penggunaannya dan diberi indikator. Kemudian dibungkus kain atau kertas ya yang akan disterilkan. Lalu masukkan alat atau bahan yang telah dibungkus ke dalam otoklaf. Nah, di sini setting suhunya, kemudian keran uap sambil dibuka, kemudian ditutup keran uapnya pada saat mulai sterilisasi. Nah, dihitung waktunya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit proses sterilisasinya. Setelah itu matikan alat, lalu keran uapnya mungkin dibuka ya. Oke, kira-kira seperti itu mengenai sterilisasi otoklaf. Kita pindah ke sterilisasi dengan penambahan zat-zat kimia atau sterilisasi gas. Cara ini dipergunakan ya pada bahan-bahan yang tidak tahan pemanasan atau cara lain yang tidak bisa dilaksanakan karena keadaan. Nah, pemaparan gas atau uap untuk membunuh mikroba dan spora. Nah, reaktivitas gas terhadap bahan harus dipertimbangkan di sini. Pertimbangannya, rusaknya protein streptomisin oleh etilen oksid misalnya, ini sebagai pertimbangan ya untuk pastinya. Kemudian lagi di sini ya, gas yang digunakan bisa saja gas-gas tertentu ya. Misalnya etilen oksid ini yang paling umum dan paling banyak digunakan di dunia kesehatan. Kemudian bisa juga menggunakan formalin, juga paling banyak digunakan, propilen oksida, klorin oksida, habitan, dan sidek. Nah, mungkin yang paling banyak dua yang pertama. Untuk gas etilen oksida, ya etil oksid itu membentuk ikatan alkilasi dengan SH, sulfur hidrogen ya, OH, hidroksil, COH, dan NH2, amina. Nah, tergantung kelembaban, konsentrasi gas, suhu, dan distribusi gas dalam tabung atau chamber yang disterilisasi, ya kan, menggunakan dalam chamber tersebut. Nah, kita pindah masuk ke yang nomor 4, sterilisasi dengan radiasi ultraviolet atau sinar UV. Nah, karena di semua tempat ini terdapat kuman atau bakteri, maka dilakukan sterilisasi udara dan biasanya dilakukan di tempat-tempat khusus. Tempat-tempat apa saja? Misalnya di kamar operasi, kamar isolasi, dan sebagainya, dan udaranya harus steril. Nah, dilakukan dengan sterilisasi udara, air sterilization yang memakai radiasi ultraviolet, jadi sinar UV yang digunakan. Nah, pastinya di sini memang efektivitas sinar UV ini tergantung juga dengan umur dari lampunya. Jadi lampunya itu dicek secara berkala kemampuan daya bunuh bakterinya, dan perlunya lampu tadi di siklus ya diganti setelah beberapa ratus jam penggunaan. Nah, untuk penggunaan pada kamar operasi, cara ini dianjurkan tidak digunakan lagi ya memang ya.
tapi memang masih efektif. Lalu kita masuk ke sterilisasi dengan radiasi. Nah, prinsipnya radiasi menembus dinding sel DNA mikroba, misalnya bakteri. Ada dua gelombang ya, elektromagnetik, sinar X, sinar gamma, dan arus partikel kecil, sinar alfa dan sinar beta. Nah, sinar UV untuk membunuh mikroba di laminary airflow pada biosafety cabinet ya, pada gambar seperti gambar ya. Cara ini masih layak digunakan untuk sterilisasi produk makanan kemasan dari pabrikan. Kita pindah ke sterilisasi dengan filtrasi. Jadi di penyaringan ya, dengan menyaring. Nah, cara ini digunakan untuk udara, yaitu dalam ruang operasi, biosafety cabinet, dan bahan-bahan berbentuk cairan. Ini sterilisasi air dengan filter. Bisa menggunakan air dengan filter ya, filter yang selaput kolodion, misalnya menggunakan penyaring masir atau penyaring kertas ya, dengan porositasnya mungkin bertingkat. Tapi untuk udara menggunakan filter udara, yaitu HEPA filter. HEPA, High Efficiency Particulate Air. Nah, tujuannya adalah untuk filtrasi cairan secara luas, hanya digunakan untuk produksi obat-obat atau pada sistem tata udara dalam ruang operasi, maupun ya untuk dalam perawatan medik lainnya membutuhkan adanya cairan steril, atau digunakan dalam mikrobiologi biasanya yang menggunakan safety cabinet ya. Di sini penting sekali dengan menggunakan HEPA filter. Nah, jenis filternya yang penting adalah pori-porinya harus lebih kecil dari jenis bakteri ya, kumannya. Pori-pori filter ukurannya minimal 0,22 mikron. Kecil sekali ya, sehingga tersangkutlah bakteri tadi di dalam pori-pori filter tadi, sehingga ruangan yang disterilkan tadi atau tempat yang disterilkan tadi maka akan steril dari bakteri. Nah, ini adalah contohnya filter udara HEPA filter, High Efficiency Particulate Air. Nah, ada beberapa jenis. Jadi bakteri akan tersangkut. Ini biasanya banyak digunakan dalam biosafety cabinet. Nah, kita pindah ke desinfeksi. Nah, desinfeksi adalah cara untuk menghancurkan atau membunuh kebanyakan mikroorganisme patogen ya kan, pada benda atau instrumen dengan menggunakan campuran zat kimia cair yang bersifat non-selektif. Hasil proses desinfeksi ya di teman-teman dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya apa saja? Yang pertama, beban organik. Beban di sini adalah beban biologis yang dijumpai pada benda. Kalau ada misalnya beban yang misalnya anggap kayak seperti partikel yang besar, ini berpengaruh. Yang kedua, tipe dan tingkat kontaminasi mikroba. Ini juga penting. Yang ketiga, pembersihan atau kombinasi benda sebelumnya. Lalu yang keempat, konsentrasi desinfektan dan waktu pajanan. Kelima, struktur fisik benda. 6, suhu dan pH dari proses desinfeksi. Jadi ada 6 yang mempengaruhi proses desinfeksi ya, pada beberapa alat atau beberapa tempat, atau misalnya pada suatu yang akan didesinfeksi. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu dekontaminasi. Nah, dekontaminasi ya tujuannya untuk membuang semua material yang tampak, misalnya debu, kotoran pada benda lingkungan ya, permukaan kulit menggunakan sabun, air, dan gesekan. Tujuan prosedur dekontaminasi ini adalah untuk yang pertama apa saja? Yang pertama, mencegah penyebaran infeksi melalui peralatan pasien atau permukaan lingkungan. Yang kedua, untuk membuang kotoran yang tampak. Yang ketiga, untuk membuang kotoran yang tidak terlihat. Ini misalnya mikroorganisme. Yang keempat, untuk menyiapkan semua permukaan untuk kontak langsung dengan alat pensteril atau desinfektan. Jadi yang terakhir, untuk melindungi personal dan pasien. Jadi ada proses tujuannya di sini, dekontaminasi. Nah, lanjut lagi untuk dekontaminasi.
Setidaknya terdapat 3 tingkatan dekontaminasi, teman-teman. Yaitu pertama, desinfeksi tingkat tinggi. Ini dengan membunuh semua organisme kecuali spora bakteri. Lanjut lagi ya, teman-teman. Desinfeksi tingkat sedang, yaitu dengan membunuh bakteri dan jamur, kecuali spora bakteri. Lalu desinfeksi tingkat rendah, ini dengan membunuh kebanyakan bakteri, beberapa virus, dan beberapa jamur, tapi tidak membunuh mikroorganisme yang resisten seperti basil, tuberkel, dan spora bakteri. Nah, sebagai catatan di sini ya, dekontaminasi tidak efektif untuk menghilangkan spora bakteri. Jadi di sini hanya bakteri yang vegetatif saja yang mati. Nah, kita pindah ke aseptis atau asepsis ya. Jadi di sini aseptik itu artinya tidak adanya patogen pada suatu objek tertentu. Teknik aseptik adalah usaha untuk mempertahankan objek agar bebas dari mikroorganisme. Jadi sudah upaya untuk membersihkan dari mikroorganisme seperti bakteri. Nah, usaha untuk mengupayakannya tidak terdapat kontaminasi organisme lain, meminimalisir material yang digunakan terhadap agen kontaminan. Jadi membersihkan dari kontaminasi ya, yang mungkin saja masuk. Cara ini banyak digunakan ya teman-teman untuk menjaga sterilitas ketika melakukan kultur mikroba, agar tidak mencemari kultur mikroba yang diinginkan atau diteliti ya teman-teman di sini. Cara aseptis ini tindakan-tindakan yang sangat mudah dengan cara orangnya tersebut mensterilkan tangan, misalnya dengan cara mencuci tangan, kemudian mensterilkan alat menggunakan peralatan laminar flow atau biosafety cabinet, lalu bekerja di dalam alat tersebut. Nah, misalnya di sini untuk cara aseptis itu ada 2 macam ya. Cara aseptis pertama yaitu asepsis medis. Nah, sini tekniknya di sini teknik bersih, termasuk prosedur yang digunakan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme. Misalnya, mencuci tangan, mengganti linen, tempat tidur, dan menggunakan cangkir untuk obat. Nah, cara asepsis yang kedua yaitu asepsis untuk bedah. Nah, teknik ini adalah teknik steril, termasuk prosedur yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu daerah. Nah, kemudian kita pindah, di sini ada prosedur aseptik yang dilakukan. Pertama, cuci tangan dengan sabun aseptik ya. Nah, cuci tangan dulu petugasnya. Yang kedua, steril permukaan laminari, yaitu dengan cara disuap dengan alkohol 70% ya. 70%, maka nanti akan terjadi kontak ya alkohol dengan permukaan benda mati tadi. Lalu steril alat dan bahan. Nah, ini sterilkan. Nyalakan laminar blowernya ya, dan UV minimal 15 menit. Lalu gunakan masker ya kan, upaya untuk mengurangi kontaminasi dari hembusan napas. Steril tangan ya, alkohol 70% secukupnya. Bisa menggunakan nanti sarung tangan karet yang steril bisa juga, atau sarung tangan karet yang dibasahi dengan alkohol 70% nanti. Lalu nyalakan pembakar Bunsen, bisa menggunakan Bunsen atau api spiritus. Nah, lalu bekerjalah dengan cara aseptik, misalnya menanam bakteri ya dari media cair ke media padat. Nah, setelah itu nanti selesai, matikan lampu Bunsen dengan penutup ya, bukan ditiup. Jadi ada tutupnya, tutup. Setelah itu bereskan peralatan, bahan, dan sampah ke tempatnya. Lalu seka kembali laminar flow tadi dengan alkohol 70%. Jadi dilap ya, dilap. Nah, setelah itu matikan alatnya tadi, cuci dan keringkan kembali tangan seperti di awal. Jadi menggunakan prosedur langkah-langkah mencuci tangan. Nah, tindakan-tindakan ada prinsip-prinsipnya ya dalam tindakan aseptis yang umum ya. Prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu semua benda yang menyentuh kulit yang luka atau dimasukkan ke dalam kulit untuk menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh atau yang dimasukkan ke dalam rongga badan yang dianggap steril haruslah steril. Ini satu.
Yang kedua, jangan sekali-kali menjauhi atau membelakangi tempat yang steril. Yang ketiga, peganglah objek-objek yang steril setinggi atas pinggang. Dengan demikian ya, objek-objek itu selalu akan terlihat jelas dan ini mencegah terjadinya kontaminasi di luar pengawasan. Nah, selanjutnya prinsip yang kelima, petugas harus menggunakan masker ya untuk menghindari kontaminasi saat berbicara, menghembuskan napas, batuk, bersin atau menjangkau suatu objek yang steril. Karena dari napas ini ada saja bakteri yang dihembuskan. Akibatnya nanti akan melakukan proses kontaminasi. Pada biakan media padat ini akan nanti tumbuh bakteri kontaminasi tadi, sehingga mungkin bakteri yang diharapkan tumbuh ini malah yang kontaminasi, dan kontaminasi mungkin saja lebih subur ya kemungkinan nanti daripada bakteri yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya nomor 6, tidak boleh menumpahkan larutan apapun pada kain atau kertas yang sudah steril. Nah, ini penting juga. Lalu 7, bukalah bungkusan yang steril sedemikian rupa sehingga ujung pembungkusnya tidak mengarah pada si petugas ya, ujung pembungkusnya. Lalu yang nomor 8, objek yang steril menjadi tercemar ya teman-teman jika bersentuhan dengan objek yang tidak steril. Jadi usahakan jangan sampai bersentuhan. Oke, kira-kira itu ya mengenai materi itu. Lalu kita pindah ke antiseptik. Apa sih antiseptik? Nah, pada gambar itu ada alkohol 70%, ada iodin. Nah, antiseptik adalah suatu zat atau bahan yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri secara selektif. Nah, tujuannya untuk memusnahkan semua kuman-kuman patogen, tetapi spora dan virus yang punya daya tahan yang sangat kuat mungkin saja masih tetap hidup, artinya tidak terpengaruh. Cuma bakteri bentuk vegetatif yang akan mati. Jadi di sini biasanya kalau antiseptik ini untuk organisme yang menempel mungkin ya pada tangan misalnya atau pada kulit, biasanya lebih arahnya ke arah situ. Nah, masih di antiseptik ya, ini sebagai materi yang penutup. Macam-macam bahan yang sering digunakan untuk antiseptik dan kegunaannya. Yang pertama, etil alkohol atau etanol atau alkohol ya, biasanya menggunakannya konsentrasinya 70%. Nah, larutan alkohol yang dipakai di sini 65-85% karena daya kerjanya akan menurun bila konsentrasi yang lebih rendah atau lebih tinggi. Lebih rendah itu terlalu banyak air, daya kerjanya menurun, sementara terlalu pekat misalnya 95 atau 96% itu daya kontaknya yang cepat ya, sehingga belum sempat kontak lama maka dia sudah mengering. Kenapa tidak menggunakan yang 95? Lalu yang kedua, iodium tinctura atau tinctur iodium, larutan iodium 2% dalam alkohol 70% adalah suatu desinfeksi yang sangat kuat. Larutan ini ya biasanya teman-teman dipakai untuk mendisinfeksi kulit dengan membasmi kuman-kuman yang ada pada permukaan kulit. Nah, kalau hanya untuk pengambilan darah biasanya menggunakan etil alkohol 70% ya di tempat area penusukan. Sementara untuk tindakan yang lebih misalnya BMA, pengambilan sumsum tulang atau pengambilan yang invasif lainnya, biasanya permukaan kulit diolesi dengan tinctur iodium ini. Jadi kemampuannya lebih tinggi ya dibandingkan etil alkohol. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman materi kita tentang sterilisasi desinfeksi dalam bidang mikrobiologi klinik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.